Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak ibu pagi hari ini? Ada yang sakit? Tidak. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Baiklah anak ibu, masih semangat belajar hari ini? Kalau masih semangat, berikan tepuk pramukanya. 1, 2, 3. Alhamdulillah masih semangat. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu minta anak Ibu Rehan untuk menyiapkan kelas dan membaca doa. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama dan mulai. Ya, terima kasih anak Ibu Rehan. Baiklah anak Ibu, pagi hari ini kita akan praktek ya mengenai pembelajaran coding, yaitu mengenai berpikir komputasional ya. Materi pelajaran coding kita pada pagi hari ini yaitu berpikir komputasional. Oke, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah agar anak Ibu dapat mengetahui apa itu berpikir komputasional ya. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan masalah. Artinya, kita memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil dan menyelesaikannya secara urut, logis dan sistematis. Coba ulangi Awan. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah cara berpikir seperti komputer dalam menyelesaikan masalah. Artinya kita memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil dan menyelesaikannya secara urut, logis, dan sistematis. Iya. Jadi apa itu berpikir? Coba secara singkatnya pemahaman anak ibu. Berpikir komputer ya. Kita harus berpikir seperti komputer ya. Cara berpikir kita harus seperti komputer ya. Oke. Di dalam berpikir komputasional kita akan mempelajari yang pertama yaitu algoritma. Kemudian yang kedua dekomposisi. Yang ketiga pengenalan pola. Yang keempat abstraksi. Coba yang di belakang, Rizky, ulangi Rizky. Dalam Algoritma, ya, dekomposisi, pengenalan pola, dan abstraksi. iya. Anak itu kira-kira ada yang pernah baca nggak apa itu algoritma? Ada yang pernah baca atau dapat informasi dari mana? Apa itu algoritma? Sebelum kita bahas selanjutnya, ada yang tahu apa itu algoritma? Baru dengar sekali nih bahasanya? Ya, baiklah. Kita ya selanjutnya, oke. Supaya anak ibu lebih paham apa itu algoritma. Coba sekarang yang perempuan, Aufi, baca Aufi, apa itu algoritma?
Algoritma adalah langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. Langkah-langkah tersebut harus dilakukan secara urut. Iya. Di sini ada kata-kata. Langkah-langkah untuk penyelesaian masalahnya harus dilakukan secara urut. Ya, urut. Siapa yang tahu mengapa harus urut langkah-langkahnya? Ibaratnya lah kita bikin nasi goreng. Kalau membuat nasi gorengnya tidak secara urut misalnya, apa rasa nasi gorengnya? Enak apa tidak? Tidak. Misalnya bumbunya nggak ada, ya, atau tidak dikasih telur, tidak dikasih cabai, langsung digoreng gitu aja nasi putih, ya. Jadi rasa nasi gorengnya tidak enak. Begitu juga ya, dalam misalnya mencuci baju, ya, mencuci bajunya mungkin dalam satu langkah itu tidak dikasih deterjen atau sabun, bersih nggak kira-kira pakaiannya? Tidak. Ya, dalam masalah sehari-hari seperti itu ya. Jadi harus dilakukan secara urut agar tidak terjadi error ya. Kalau dalam program komputer ya, atau cara berpikir komputer, apabila ada satu langkah yang miss atau hilang, otomatis aplikasi komputernya akan error ya, seperti itu. Jadi harus urut ya, harus urut. Yang kedua, Ibu minta Ibu Senandung, apa itu dekomposisi? Menguraikan tugas rumit menjadi potong-potongan yang lebih kecil sehingga dapat dikelola dan mudah dipahami. Iya, menguraikan tugas rumit menjadi potongan-potongan yang lebih kecil sehingga dapat dikelola dan mudah dipahami. Ya, misalnya anak ibu berdiskusi mau pergi tamasya misalnya ke Bandung. Langkah awalnya mungkin pikirannya apa? Beli tiket. Jadi untuk beli tiket itu harus dirincikan lagi ya kegiatannya. Kemana dulu ya, mencari informasinya untuk tiket ke Bandung dan sebagainya. Jadi dipecah lagi beli tiketnya tadi ya, jadi bagian-bagian yang lebih kecil agar mudah dipahami dan dilaksanakan. Oke, yang ketiga, kenalan pola. Nah, laki-laki lagi yang Ibu minta. Sekarang yang di bagian sebelah kanan ada. Ayo Dam. Pengenalan pola. Pola adalah suatu yang terus berulang dan memiliki keteraturan di dalam sebuah masalah. Terdapat pola-pola tertentu untuk memecahnya. Melihat pola dapat membantu mengenai apa yang akan terjadi selanjutnya dan mengapa hal-hal berubah. Iya, pola ada sesuatu yang terus berulang. Ya, misalnya dari segitiga. Misalnya ada lagi pola misalnya segi 4, bentuknya lagi berubah lagi ya, seperti itu. Kemudian pola dalam kehidupan sehari-hari, contohnya Nak, matahari terbit dari mana? Timur. Tenggelam di barat. Itu juga merupakan pola ya dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, abstraksi yang perempuan lagi ya, ayo Nisa. Abstraksi adalah proses menemukan informasi yang penting untuk menyelesaikan tugas menjadi dan menguraikan informasi lain yang tidak penting supaya untuk mengetahui informasi yang penting untuk menyelesaikan masalah. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Abstraksi adalah proses menemukan informasi yang penting untuk menyelesaikan suatu masalah dan mengabaikan informasi lain yang tidak penting ya. Contohnya, kamu bangun kesiangan. Kalau bangun kesiangan misalnya, ya, kamu harus menghidupkan waker misalnya. Kemudian tidur lebih cepat, sarapan pagi. Mana dari ketiga ini yang informasi yang tidak penting? Pertama kan waker, hidupkan waker. Kemudian tidur lebih cepat. Yang ketiga sarapan pagi. Mana informasi yang tidak penting? Yang mana? Sarapan pagi. Sedangkan informasi yang penting itu adalah waker, ya, hidupkan waker sebelum tidur, kemudian tidur lebih cepat agar tidak terlambat. Sedangkan sarapan pagi itu informasinya tidak begitu penting ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke. Tadi ciri-ciri berpikir komputasional ya. Kita ulang dari bawah ya. Ulang ya. Tadi yang pertama kan algoritma.
Menyusun langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan masalah. Contohnya bangun pagi jam 5.30. Kemudian mandi, sarapan, siap berangkat. Ini adalah kegiatan rutin yang anak ibu lakukan setiap pagi. Ada nggak bangunnya jam 6? Ada. Kemungkinan terlambat tidak kalau bangunnya jam 6? Iya. Jadi jangan sampai terlambat. Kemudian yang kedua tadi dekomposisi. Memecah masalah besar menjadi masalah kecil. Misalnya tadi terlambat ke sekolah, bisa dipecah menjadi bangun kesiangan, lupa menyiapkan baju, tidak sarapan, ya berangkat terburu-buru. Kemudian contoh selanjutnya pengenalan pola, mencari kesamaan atau pola dalam masalah. Misalnya setiap hari terlambat karena lupa mengatur alarm. Ya, polanya apa? Alarmnya tidak di setel. Kemudian abstraksi. Yang terakhir, memilih informasi penting, mengabaikan yang tidak penting. Misalnya fokus, ya kita harus fokus pada langkah-langkah penting untuk bisa tepat waktu, bukan warna sepatunya ya tidak berhubungan. Ya, mengabaikan yang penting saja, fokus pada langkah-langkah penting untuk tiba tepat waktu di sekolah. Warna sepatu jangan difokuskan ya kalau udah terlambat. Yang penting pakai, mau putih mau hitam berangkat, yang penting tidak terlambat. Soal kena hukum nanti. Iya seperti itu. Lanjut ya. Oke. Coba contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mau ibu baca? Coba Una baca nggak? Nggak lihat. Cara berpikir komputasionalnya seperti apa? Ingat. Terakhir kali. Nggak bisa. Dian. Jangan ketahuan aku. Masalah sepatu hilang. Langkah berpikir komputasional. Ingat terakhir kali memakai sepatu. Itu termasuk dekomposisi. Lanjut. Periksa tempat-tempat biasa menyimpan sepatu. Itu kok. Pola. Abaikan tempat yang tidak mungkin. Aplikasi. Ya. Lakukan langkah-langkah pencarian. Algoritma. Itu algoritma nih. Cara berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita berpikir komputasional, apa yang harus kamu tekankan? Coba aja Sia baca. Berpikir komputasional bukan berarti kamu harus bisa coding dulu. Ya. Tapi kamu harus bisa berpikir seperti detektif Yang yang mencari mencari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan huruf dan logik. logis ya. Untuk berpikir komputasional ini anak ibu nggak harus bisa belajar coding dulu ya. Ya. Tapi harus bisa berpikir seperti detektif. Pernah baca buku detektif? Ya, seperti itu ya. Cari cara terbaik untuk menyelesaikan masalah dengan urut dan logis, jangan diacak-acak ya. Itu pesannya dalam pembelajaran ini ya. Lanjut. Sekarang kesimpulan anak laki-laki yang di belakang. Adi yuk. Kesimpulan kita. Kesimpulannya adalah berpikir komputasional membantu kita menyelesaikan masalah dengan cara mudah dan teratur. Kita menjadi seperti komputer cerdas yang tahu apa yang harus dilakukan, langkah dan isi langkah. Ya, Aisyah ini tadi juga. Jangan. Materinya jangan age. Ayo kita berlatih dan bermain brokoli game. Kemarin kan udah pernah ya. Sekarang ibu pengen kamu mengulangnya tapi stepnya yang lain. Apa pembelajarannya? Kan dari brokoli game itu kan ada rangkaian. Kamu ambil latihannya bukan yang level, bukan yang pertama kedua lagi, tapi yang udah yang ketiga. Bisa? Bisa. Kita coba. Kita buka ini. Brokoli game-nya yuk. Di Chrome-nya, Google Chrome. Yuk. Tulis brokoli game. Brokoli Bu. Ya, game. Ya. Tapi yang ketiga. Oke. Iya. Kemarin yang pertama kedua udah kita coba kan? Udah ada kita coba kan? Oke. Yang ketiga berarti bird, yang huruf.
Oke, sekarang kita coba yang ketiga. Yang bird. Yang mana nih, Bu? Pakai kaki. Yang ketiga ya nak, kita coba yang ketiga yang bird dulu. Salahnya yang mana ya, Wen? Biar ibu perbaiki. Ini ya? Ya. Oke, langsung ganti. Oke, yang nomor 3. Coba yang Aisyah yang ini Bu, jangan terlalu banyak ya. Hah? Bisa. Siap. Cacing. Ya, bagaimana caranya burung itu mendapatkan cacing? Nih, cara berpikirnya. Oh, bisa diganti-ganti gitu. Arah ini berapa arahnya? Nah, tuh dapat dah siapa nih? Oki. Nesa. Oke. Kan sudutnya nak, perhatikan sudutnya. Sudutnya ada di 90. Oke, lanjut. Ini penuh tapi penuh. Perutnya. Dapat 45. Jangan gitu lah, jangan kasihan terbangnya 45, 90 atau 30 derajat gitu ya. Ya nak, bentar ya. Itu kan garisnya berarti kemana tuh arahnya tuh? 45 derajat tuh kan? Garis panggungnya 45 derajat ini apa, Aisyah? Gimana dari ini? Ayo coba. Sumbu X-nya yang ini ya. Sumbu X-nya yang 20, 40, 60 itu sumbu X. Sumbu X tuh. Kan sumbu X nih. Kenapa saya tidak memiliki cacing juga? X-nya 80. Yang nomor 2 ini tidak memiliki cacing juga. Kita nomor 3 guys. Jika tidak memiliki cacing, harus jangan tidur kelamaan. Rizka, anak yang ketawa nih Rizka.
kah? Iya. 50. Enggak, ini harusnya 40. Salah. Tadi bagus ya. XY ya, X itu lebih besar dari ini menunjukkan mana posisinya? 80 itu berapa? Itu Y ini di mana posisinya? Kok nol yang itu? Iya kan. Holy shit. Kok di videoin aja. Jadi pesawat terbang. Kok kita gede? Ya, nanti kita sampaikan anak ibu ya. Perhatikan dari tadi asik mencoba brokoli game-nya. Mudah-mudahan anak ibu makin mahir dalam menyusun langkah-langkah berpikir komputasionalnya ya. Baiklah, untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ibu minta salah satu anak murid ibu, Ibu Ratu, yaitu untuk masukkan refleksi mengenai pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, apa yang saya dapatkan dari pelajaran hari ini? Kemudian apa yang ingin saya tingkatkan di pelajaran selanjutnya? Silakan Ibu Ratu. Yang saya dapatkan dari pelajaran hari ini bahwa kita mempelajari bahwa kita mainkan game ini, dan jika ada kesalahan kita harus cepat-cepat memperbaikinya agar tidak terjadi kesalahan atau error. Dan yang saya ingin tingkatkan di pelajaran selanjutnya adalah untuk lebih mahir dalam menyusun langkah-langkah. Terima kasih anak Ibu Ratu ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Ratu dulu. Baiklah anak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, semangatnya belajar pada pagi hari. Mudah-mudahan anak Ibu makin mahir menyusun langkah-langkah berpikir komputasionalnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.